Di ujung timur Jazirah Arab terbentang sebuah wilayah yang sejak dahulu menjadi saksi bisu berbagai pergolakan, pertumpahan darah, dan lahirnya kekuatan besar dalam sejarah Islam dan dunia. Wilayah itu bernama Khurasan, suatu daerah luas yang pada masa lalu meliputi sebagian besar wilayah yang kini menjadi negara Iran bagian timur, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Nama Khurasan bukanlah nama asing dalam catatan sejarah Islam, bahkan disebut secara langsung oleh Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Nabi Muhammad menyampaikan dalam sabdanya bahwa pasukan dari Khurasan akan membawa panji hitam menjelang kedatangan hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat besar, Rasulullah menyebut bahwa dari wilayah inilah akan muncul kekuatan yang mengawali kebangkitan besar. Bahkan disebut pula bahwa Dajjal, makhluk paling menyesatkan yang akan muncul di akhir zaman, akan datang dari arah Khurasan. Namun, jauh sebelum nubuat itu digenapi, Khurasan sudah lebih dahulu menjadi medan konflik yang berdarah-darah. Sejarah panjangnya diwarnai dengan perang suku, perebutan kekuasaan antara kerajaan besar, pemberontakan keagamaan, hingga penjajahan oleh kekuatan asing. Seolah tanahnya menyimpan bara yang tidak pernah padam, Khurasan selalu menjadi rebutan, pusat perlawanan, dan tempat munculnya ideologi revolusioner yang mengguncang dunia Islam. Pada masa awal kekhalifahan Islam, Khurasan menjadi wilayah strategis yang ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah masuk ke dalam kekuasaan Islam, wilayah ini menjadi titik penting penyebaran dakwah dan perluasan kekuasaan menuju timur. Namun, kondisi Khurasan yang luas, terjal, dan dihuni oleh berbagai suku dan etnis membuatnya sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Kerap kali muncul pemberontakan dan pergolakan di dalamnya. Ketika kekhalifahan Umayyah mulai melemah, Khurasan menjadi pusat perlawanan dan lahirnya revolusi yang menggulingkan kekuasaan dinasti tersebut. Revolusi Abbasiyah yang mengguncang dunia Islam pada abad ke-8 Masehi bermula dari Khurasan. Abu Muslim, seorang pemimpin revolusi yang karismatik, memobilisasi kekuatan rakyat Khurasan dengan membawa panji hitam sebagai simbol perjuangan. Gerakan ini akhirnya berhasil menumbangkan kekhalifahan Umayyah dan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah sesuai dengan nubuat Rasulullah tentang pasukan dari Khurasan yang akan membawa panji hitam. Namun, tidak berhenti di situ. Khurasan terus bergolak. Ketika kekuasaan Abbasiyah melemah, wilayah ini menjadi ajang perebutan kekuasaan antar panglima, dinasti lokal, dan kekuatan luar. Salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Khurasan terjadi pada masa invasi Mongol pada abad ke-13. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, menyerbu kota demi kota di wilayah Khurasan. Kota-kota besar seperti Nishapur, Herat, dan Balkh hancur luluh lantak. Jutaan nyawa melayang, kota-kota menjadi puing, dan peradaban yang telah berkembang selama berabad-abad seolah lenyap dalam hitungan hari. Pada masa-masa setelah Mongol, Khurasan tidak pernah benar-benar pulih dari luka sejarah. Perang terus berkecamuk, baik antar penguasa lokal maupun oleh kekuatan asing yang hendak menguasai jalur strategis dan kekayaan alamnya. Pada abad ke-19 hingga 20, wilayah Khurasan kembali menjadi medan pertempuran antara kekuatan kolonial seperti Inggris dan Rusia dalam apa yang disebut sebagai The Great Game. Di era modern, sebagian wilayah Khurasan yang kini menjadi bagian dari Afghanistan, Iran, dan sekitarnya kembali bergolak dalam konflik ideologis, perang saudara, dan invasi asing. Ketika konflik berkecamuk di Afghanistan pada era Uni Soviet, kemudian berlanjut dengan kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya, darah kembali membasahi tanah Khurasan. Kelompok-kelompok bersenjata bermunculan, membawa semangat jihad dan panji-panji hitam, mengingatkan pada nubuat Rasulullah tentang kebangkitan pasukan dari timur. Munculnya kelompok ekstremis yang mengklaim sebagai penerus perjuangan dari Khurasan, menambah kerumitan geopolitik di kawasan ini. Bahkan, sebagian di antaranya menafsirkan hadits Nabi
secara harfiah dan menyebut diri mereka sebagai tentara akhir zaman. Dalam kondisi dunia yang terus bergejolak, wilayah Khurasan tetap menyimpan misteri besar. Sebagian ulama memandang hadits tentang Dajjal dan pasukan dari Khurasan sebagai isyarat simbolik tentang munculnya fitnah besar dan kekuatan akhir zaman dari wilayah timur. Sementara itu, sebagian lainnya memaknainya secara literal, bahwa akan ada kekuatan fisik yang muncul dari Khurasan dan memainkan peran penting menjelang kiamat. Yang pasti, sejarah panjang Khurasan mencerminkan betapa wilayah ini tidak hanya penting dalam catatan sejarah dunia Islam, tetapi juga dalam narasi kenabian tentang akhir zaman. Konflik yang terus terjadi di Khurasan tidak hanya meninggalkan jejak luka, tetapi juga peringatan akan datangnya masa yang telah dinubuatkan, masa ketika kebenaran dan kebatilan akan berhadapan dalam bentuk yang paling nyata dan ujian keimanan mencapai puncaknya. Sebagaimana api yang tidak pernah padam di bawah tanah Khurasan, kisahnya akan terus menyala dalam ingatan umat Islam, mengingatkan akan fitnah terbesar yang akan datang dari arah timur dan pertempuran terakhir antara cahaya dan kegelapan. Dalam bayang-bayang sejarah yang kelam dan masa depan yang belum terungkap, Khurasan tetap menjadi sebuah wilayah yang syarat makna dan penuh teka-teki. Para sejarawan, ulama, dan pemikir Islam dari masa ke masa terus menggali dan menafsirkan pesan-pesan Nabi Muhammad tentang tempat ini. Khurasan bukan sekadar titik geografis, ia adalah simbol dari perlawanan, kebangkitan, sekaligus fitnah besar di akhir zaman. Ketika Rasulullah menyebut Khurasan sebagai tempat munculnya pasukan pembawa panji hitam, beliau tidak hanya berbicara tentang sekelompok tentara. Ada makna yang lebih dalam, sebuah sinyal bahwa kebenaran dan keadilan suatu saat akan muncul dari tempat yang jauh di timur, dari wilayah yang tidak asing dengan penderitaan, perjuangan, dan pertumpahan darah. Beberapa hadits menyebut bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri yang dikenal banyak ulama sebagai bagian dari Khurasan. Dajjal sendiri dalam banyak riwayat disebut sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Ia akan datang dengan kekuatan luar biasa, membawa fitnah yang mampu menyesatkan manusia, termasuk orang-orang yang sebelumnya beriman. Ia akan mengklaim sebagai Tuhan, menggoda manusia dengan keajaiban, dan menyesatkan umat yang lemah imannya. Kaitan Khurasan dengan Dajjal membuat wilayah ini semakin menarik untuk dikaji dari segi sejarah, sosial, dan spiritual. Para ulama dari berbagai mazhab telah mencoba menguraikan makna dari hadits-hadits tersebut. Sebagian menafsirkan bahwa wilayah Khurasan akan menjadi titik awal dari pergerakan kekuatan Islam terakhir yang akan melawan kezaliman. Sementara yang lain menyebutkan bahwa pasukan pembawa panji hitam bukanlah kelompok tertentu, melainkan simbol kekuatan yang bangkit melawan Dajjal. Dalam lintasan waktu, kita melihat bahwa Khurasan tidak pernah sepi dari darah dan api. Setelah kekacauan di era Mongol dan kolonialisme, abad ke-21 menjadi saksi atas kembalinya Khurasan ke dalam pusaran konflik global. Afghanistan, sebagai salah satu inti Khurasan klasik, menjadi medan perang berkepanjangan. Invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, setelah peristiwa serangan 11 September, memicu perang yang berlangsung selama 2 dekade. Kelompok bersenjata bermunculan, dari Taliban hingga kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari kekuatan akhir zaman. Panji-panji hitam kembali dikibarkan, kali ini dengan tujuan dan tafsir yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kini bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita memahami pesan-pesan Rasulullah dalam konteks zaman yang penuh fitnah ini. Khurasan bukan lagi tempat asing dalam benak umat Islam. Ia menjadi bagian dari peringatan kenabian yang harus dipahami secara bijak. Tidak semua yang mengangkat panji hitam adalah pembela kebenaran, dan tidak semua yang muncul dari Khurasan
adalah pasukan yang dijanjikan. Di tengah arus informasi yang deras dan propaganda yang tak terbendung, umat Islam dituntut untuk memiliki ilmu dan pemahaman yang kokoh. Jangan sampai simbol-simbol keislaman disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Tidak sedikit yang menggunakan narasi Khurasan dan Panji Hitam untuk merekrut anak-anak muda yang sedang mencari jati diri, lalu diseret ke dalam konflik bersenjata atas nama jihad dan akhir zaman. Padahal, dalam sejarah para salaf, jihad bukan hanya tentang mengangkat senjata, melainkan juga tentang perjuangan melawan hawa nafsu, menjaga kebenaran di tengah tekanan, dan membela orang lemah dengan cara yang benar. Khurasan yang asli adalah tempat lahirnya para ulama besar, seperti Imam Bukhari, yang bukan hanya dikenal karena keteguhannya dalam iman, tetapi juga keilmuannya yang mendalam. Maka, dari itu, memahami Khurasan dalam konteks akhir zaman bukan sekadar melihat wilayah geografis, tetapi juga mengenal sejarahnya, memahami peranannya dalam perkembangan Islam, dan menyadari bagaimana fitnah akhir zaman dapat datang dari arah yang tidak terduga. Nabi Muhammad telah memperingatkan bahwa fitnah Dajjal akan sangat dahsyat, dan hanya mereka yang memiliki ilmu dan keimanan kuat yang mampu bertahan. Kini, dunia menyaksikan kembali bagaimana wilayah-wilayah di sekitar Khurasan terus bergolak. Ketegangan antara kekuatan besar dunia di wilayah Asia Tengah semakin nyata. Negara-negara dengan kepentingan ekonomi dan militer memperluas pengaruhnya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini. Sementara itu, kelompok-kelompok militan bersenjata terus merekrut anggota dan memperkuat posisi mereka di wilayah perbatasan. Apakah semua ini adalah permulaan dari tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada yang dapat memastikan secara pasti, karena hanya Allah yang mengetahui waktu pasti datangnya hari akhir. Namun, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Khurasan bisa menjadi peringatan bagi umat manusia untuk kembali kepada kebenaran, memperkuat iman, dan berhati-hati terhadap fitnah yang akan datang dari segala arah. Pada akhirnya, Khurasan adalah simbol dari pergolakan besar yang tidak hanya melibatkan wilayah, tetapi juga keyakinan dan perjuangan umat. Sebuah tanah yang dalam sejarahnya telah menumpahkan banyak darah, namun juga melahirkan tokoh-tokoh agung. Sebuah tempat yang dalam nubuat Nabi menjadi titik awal dari kebangkitan besar, sekaligus tempat munculnya ujian terbesar dalam sejarah manusia. Khurasan mengajarkan kita bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan, bukan dengan emosi atau kekerasan semata, tetapi dengan ilmu, kesabaran, dan keimanan yang teguh. Dan hanya mereka yang mampu membaca tanda-tanda zaman dengan hati yang bersih dan akal yang jernih yang akan selamat dari fitnah akhir zaman yang semakin dekat. Namun, perjalanan Khurasan tidak berhenti sampai di situ. Wilayah ini, dengan segala peristiwa yang mengiringinya, terus bergerak dalam dinamika sejarah yang tak pernah diam. Setelah perang-perang besar dan perebutan kekuasaan, Khurasan menjadi ruang bertumbuhnya pemikiran, baik dalam ilmu keislaman maupun gerakan perlawanan. Dari wilayah ini pula lahir perdebatan panjang mengenai takdir, kekuasaan, dan keadilan sosial. Suatu hal yang jarang disadari adalah bahwa Khurasan bukan hanya tempat para pejuang mengangkat pedang, tetapi juga tempat para ulama menajamkan pena. Di kota-kota seperti Balkh, Nishapur, Herat, dan Merv, lahirlah para tokoh besar dalam dunia Islam, seperti Abu Zaid al-Balkhi, seorang cendekiawan dalam ilmu psikologi Islam, Imam Bukhari, sang perawi hadits paling terpercaya, dan Imam Ghazali, sang Hujjatul Islam yang pemikirannya mengguncang dunia filsafat dan tasawuf. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga menunjukkan bagaimana Khurasan melahirkan pencerahan dalam kegelapan konflik. Inilah ironi Khurasan. Di saat darah tertumpah di satu sisi,
cahaya ilmu menyala di sisi lain. Ketika umat Islam hari ini memandang Khurasan, kita perlu melihatnya bukan hanya sebagai wilayah konflik, tetapi juga sebagai warisan spiritual dan intelektual yang kaya. Di tanah itu, orang-orang dahulu tidak hanya berperang melawan musuh di medan tempur, tetapi juga melawan kebodohan, kezaliman, dan penyimpangan akidah. Mereka memahami bahwa kemenangan sejati bukan semata pada pedang yang tajam, melainkan pada keteguhan prinsip, keadilan, dan keikhlasan. Meskipun demikian, riwayat yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri yang disebut Khurasan, terus menggugah kesadaran umat. Apakah yang dimaksud adalah munculnya fitnah besar di sana? Ataukah itu isyarat tentang lahirnya kekuatan kejahatan dan ideologi sesat dari wilayah itu? Disinilah para ulama terbagi. Sebagian memaknainya secara harfiah, bahwa Dajjal secara fisik akan muncul dari wilayah itu. Namun ada pula yang memaknainya secara kiasan, bahwa Khurasan akan menjadi panggung lahirnya fitnah ideologis yang membingungkan umat Islam. Lihatlah hari ini, bagaimana ideologi-ideologi ekstrim muncul dan berkembang di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi pusat peradaban Islam. Kelompok-kelompok yang mengklaim membawa panji hitam bukan hanya bertempur secara fisik, tetapi juga menciptakan narasi-narasi yang membingungkan umat. Mereka mengatasnamakan jihad, namun sesungguhnya menebar kehancuran. Mereka memakai istilah syariat, tapi menyimpang dari akhlak Nabi Muhammad yang lembut dan penuh kasih. Dalam konteks inilah, umat Islam perlu memahami bahwa salah satu bentuk fitnah Dajjal bukan hanya berupa sosok fisik yang menyesatkan, tetapi juga fitnah informasi, fitnah ideologi, dan fitnah agama yang disalahgunakan. Dunia maya hari ini menjadi ladang subur untuk penyebaran narasi sesat tersebut, dan fitnah itu tidak mengenal batas negara. Ia menyebar lintas wilayah, melintasi bahasa dan budaya, bahkan bisa menyelinap ke dalam rumah-rumah melalui layar kecil di tangan kita. Kembali ke Khurasan, wilayah ini tetap menyimpan teka-teki besar. Mungkin tidak ada tempat lain di muka bumi yang namanya disebut dalam hadits-hadits akhir zaman sebanyak Khurasan. Artinya, Khurasan memiliki posisi penting dalam narasi profetik yang harus dicermati dengan ilmu dan kepekaan hati. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan pelajaran dan peringatan bahwa sejarah itu berulang dan fitnah itu selalu datang dalam bentuk yang baru, namun hakikatnya sama. Kini, Khurasan bukan lagi hanya sekadar wilayah geografis di peta, tetapi simbol perjuangan, perlawanan, ilmu, dan juga fitnah. Ketika dunia bergerak menuju zaman yang penuh kekacauan, tanda-tanda akhir zaman mulai terlihat satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, tugas utama umat Islam bukanlah menebar ketakutan, tetapi memperkuat diri dalam iman, ilmu, dan amal saleh. Menyiapkan generasi yang tidak hanya kuat fisiknya, tapi juga cerdas dalam berpikir dan teguh dalam keyakinan. Khurasan telah menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran seringkali lahir dari tanah yang diliputi penderitaan, bahwa para pejuang sejati bukan hanya yang berani mati di medan perang, tapi juga yang sabar membina umat di tengah kegaduhan zaman, dan bahwa cahaya Islam bisa tetap bersinar meski langit tampak kelam, sebagaimana sejarah Khurasan yang selalu memberi harapan di tengah luka. Akhirnya, ketika kita menatap masa depan dan mengingat hadits-hadits Rasulullah tentang Khurasan dan akhir zaman, jangan hanya mencari di mana Dajjal akan muncul, tetapi tanyakan pada diri kita, apakah kita siap menghadapi fitnahnya? Apakah kita sudah cukup berilmu untuk mengenali kebenaran dari kebatilan? Apakah hati kita sudah terjaga dari bisikan yang menyesatkan? Karena sejatinya, Dajjal tidak hanya datang dari luar, ia juga bisa muncul dari dalam diri yang lemah dan tak siap menghadapi zaman. Dan Khurasan
dalam segala luka dan sejarahnya mengajarkan bahwa kebenaran akan tetap tegak selama masih ada yang memperjuangkannya dengan iman, ilmu, dan akhlak yang benar. Namun, sebagaimana sejarah tidak pernah terputus dari masa depan, kisah Khurasan pun tidak berhenti hanya sebagai narasi masa lalu dan isyarat kenabian. Ia menjadi bagian penting dari perjalanan umat manusia menuju waktu yang telah ditetapkan, hari yang dijanjikan ketika seluruh kekuatan kebenaran dan kebatilan saling berhadapan dalam sebuah ujian terakhir yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dalam berbagai riwayat sahih, Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang masa penuh fitnah, di mana seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore harinya telah kafir. Di tengah badai fitnah itu, akan muncul pasukan dari arah timur, tepatnya dari Khurasan, yang membawa panji hitam. Dalam hadits lain disebutkan, apabila kalian melihat pasukan itu, bergabunglah dengan mereka, karena mereka adalah pasukan kebenaran yang tidak akan terkalahkan hingga bertemu Al-Mahdi. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa tidak semua yang mengangkat panji hitam dan datang dari arah timur adalah representasi dari hadits ini. Disinilah peran akal dan ilmu menjadi sangat krusial. Hadits-hadits Rasulullah tidak ditujukan untuk menjustifikasi setiap gerakan yang mengklaim dirinya sebagai pasukan akhir zaman. Ia adalah peringatan yang syarat makna, mengajak kita untuk mengenali zaman, memahami arah, dan menyaring kebenaran di tengah gelombang kebohongan yang begitu halus namun mematikan. Sepanjang abad 21, beberapa kelompok ekstrem mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari pasukan panji hitam dari Khurasan. Mereka menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menarik simpati umat, membangun narasi bahwa kebangkitan Islam telah tiba dan mereka adalah pelopornya. Namun, realita di lapangan menunjukkan kebalikannya. Alih-alih membawa keadilan, mereka justru menciptakan kehancuran. Alih-alih membela Islam, mereka memperburuk citra Islam di mata dunia. Inilah bentuk dari fitnah yang paling halus, kejahatan yang dikemas dalam wajah kebaikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dari Khurasan lahir pula gerakan pembaruan dan reformasi dalam pemikiran Islam. Wilayah ini yang pernah menjadi pusat peradaban dan ilmu, kini dihuni oleh generasi yang sedang mencari kembali identitas mereka. Ketertindasan politik, intervensi asing, dan kerusakan sosial membuat sebagian masyarakat Khurasan modern merasa terasing dari nilai-nilai Islam yang mereka warisi. Mereka melihat ke belakang, mencari jejak-jejak kemuliaan, dan terkadang terjebak dalam romantisme masa lalu tanpa fondasi ilmu yang kokoh. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia, termasuk mereka yang tinggal jauh dari Khurasan, memiliki tanggung jawab besar untuk menyikapi segala informasi tentang akhir zaman dengan kehati-hatian yang mendalam. Jangan mudah terpancing oleh narasi emosional, apalagi yang datang tanpa landasan dalil yang jelas. Jangan pula tergoda untuk menjadi bagian dari gerakan-gerakan yang mengklaim kebenaran mutlak tanpa akhlak dan rahmat Islam yang nyata. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman adalah dengan membangun kekuatan dari dalam, menguatkan iman dengan ilmu yang benar, menghidupkan kembali warisan keilmuan dari ulama-ulama besar Khurasan dan dunia Islam lainnya, menjadi generasi yang memahami bahwa perjuangan tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang kelas, di rumah tangga, di majelis ilmu, dan di ruang digital yang kini menjadi medan tempur paling luas dan paling halus. Khurasan mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, bahwa pasukan sejati bukan hanya mereka yang memiliki senjata, tetapi mereka yang mampu menahan diri di tengah provokasi, mereka yang tetap berkata jujur di saat semua orang berbohong, dan mereka yang tetap istiqomah di saat dunia menawarkan kemudahan untuk menyimpang.
dalam hadits tentang Dajjal disebutkan bahwa fitnahnya begitu dahsyat hingga seseorang mengira bahwa ia sedang berada di surga, padahal sesungguhnya ia dalam neraka. Dajjal akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang membingungkan. Ia akan mampu menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Tapi semua itu adalah tipuan. Dan satu-satunya pelindung dari fitnah ini adalah iman yang murni dan ilmu yang benar. Jika Dajjal benar muncul dari Khurasan, maka bukan hanya wilayah itu yang akan terguncang, tapi seluruh dunia akan mengalami dampaknya. Maka tidak cukup bagi kita hanya mengamati dari jauh. Kita harus mulai membangun benteng dari sekarang. Benteng ilmu, benteng keikhlasan, benteng ukhuwah, dan benteng akhlak. Karena ujian akhir zaman akan menguji seluruh lapisan jiwa manusia, akal, hati, bahkan niat yang paling tersembunyi. Dan jika benar, Khurasan adalah tempat munculnya kekuatan Islam terakhir yang akan mendampingi Al-Mahdi, maka ia akan datang bukan dari kekacauan, tetapi dari keteguhan iman dan keadilan sejati. Ia tidak akan menggunakan simbol tanpa makna, tetapi membawa substansi yang nyata, menegakkan keadilan, menolong yang lemah, menghidupkan kembali sunnah Nabi, dan menyatukan umat yang telah lama tercerai-berai. Maka saat ini, tugas kita bukan menebak siapa dan kapan, tetapi menyiapkan diri. Menjadi bagian dari mereka yang bersiap menyambut masa itu, bukan dengan slogan, tapi dengan pembuktian amal nyata. Mungkin kita tidak akan hidup hingga masa itu tiba, tapi jika kita mampu menjaga warisan kebenaran dan menyampaikannya kepada generasi setelah kita, maka kita telah turut serta dalam perjuangan Khurasan yang sejati. Dan jika kita menyelami lebih dalam, Khurasan bukan hanya tentang peta, hadits, atau pasukan akhir zaman. Ia juga tentang sebuah pertarungan nilai yang tak pernah selesai antara kebenaran dan kebatilan, ilmu dan kebodohan, cahaya dan kegelapan. Pertarungan ini tidak selalu hadir dalam bentuk perang terbuka, tapi seringkali justru dalam bisikan batin, dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Inilah bentuk perang paling halus yang bahkan sering tak disadari oleh pelakunya. Seiring waktu berjalan, umat Islam semakin dituntut untuk cerdas dalam menafsirkan peristiwa. Sebab fitnah akhir zaman, seperti yang Rasulullah sampaikan, akan datang dalam bentuk yang sangat menggoda, sangat meyakinkan, dan sangat membingungkan. Akan ada orang-orang yang tampil dengan wajah keilmuan dan agama, namun sesungguhnya membawa keburukan yang menyamar sebagai kebenaran. Maka jika kita tidak memiliki akar keimanan yang kuat dan ilmu yang cukup, kita akan mudah terombang-ambing oleh setiap gelombang informasi, propaganda, dan ideologi sesat yang dikemas dengan bahasa indah. Lihatlah bagaimana di era sekarang, narasi tentang Khurasan dan Panji Hitam dijadikan alat oleh banyak pihak untuk membenarkan tindakan kekerasan, mengobarkan semangat buta, dan menjustifikasi kekacauan. Padahal dalam sejarah Islam, para pejuang sejati bukan hanya mereka yang berani bertempur, tapi mereka yang menegakkan keadilan, menjaga akhlak, dan menghindari fitnah terhadap sesama muslim. Rasulullah sendiri dalam peperangan sekalipun selalu mengedepankan strategi, akhlak, dan ketegasan yang adil. Jika kita menyaksikan begitu banyak konflik yang terus berlangsung di kawasan Khurasan modern yang meliputi Afghanistan, Iran Timur, Turkmenistan, hingga ke arah Asia Tengah, kita akan sadar bahwa gejolak ini adalah gabungan dari faktor politik, ekonomi, budaya, dan spiritual. Tidak semua yang terjadi di sana adalah cerminan langsung dari nubuat, tapi semua itu bisa menjadi isyarat untuk memperkuat kesadaran kita sebagai umat Islam. Setiap ledakan bom, setiap anak kecil yang menangis kehilangan keluarganya, setiap kota yang porak-poranda adalah peringatan. Bukan sekadar peringatan bahwa akhir zaman semakin dekat, tetapi peringatan bahwa umat Islam tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah,
kita harus menjadi bagian dari arus perbaikan, bukan dengan mengangkat senjata secara sembarangan, tetapi dengan membangun kembali pilar-pilar umat, pendidikan, keadilan sosial, persatuan, dan akhlak. Disinilah Khurasan menjadi pelajaran besar bagi dunia Islam. Dari tanah yang berkali-kali hancur oleh perang, lahir para tokoh agung yang membangun dunia dengan ilmu. Dari wilayah yang berkali-kali menjadi ladang darah, lahir para cendekiawan yang karyanya abadi hingga kini.